Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Saya masih akan berbincang bersama dengan Ibu Rizka. Beliau ini adalah pengamat pasar modal pemirsa ya. Namun sebelumnya kita lihat emiten update pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Indosat atau ISAT akan raih dana sebesar 750 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan menara. Kemudian kita ke Kija atau kawasan industri Jababeka membukukan kerugian bersih 47,79 miliar rupiah berbanding terbalik dari kondisi 2019 yang mengantongi laba 118,81 miliar rupiah. Ini adalah pendapatan di tahun 2020 ya. Laba bersih Bumi Serpong Damai atau BSDE juga anjlok 89,9% di tahun 2020. Masih dari properti, Modern Land Realty atau MDLN terancam dihapus pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Indonesia jika suspensi tidak dibuka hingga tahun depan. Dan pemirsa ada Taihyo Semen akan akuisisi 15% saham Solusi Bangun Indonesia atau SMCB rencananya pada Juli tahun 2021 ini. Dari 5 emiten update itu pemirsa ya, kami meng-highlight secara kinerja adalah Indosat Uridu, di mana update-nya ISAT ini akan raih dana 750 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan ribuan menaranya ya. Kinerja Rabu 31 Maret 2021 naik 0,4%, 6275 beranomali dengan pelemahan IHSG di atas 1% ya. Kinerja 6 bulan masih menguat 189%, pernya 47,6 kali, market cap 34 triliun rupiah. Langsung saja kita bahas kembali bersama dengan Ibu Rizka. Dari Indosat, Ibu Rizka, apa yang menarik dicermati dengan pembalikan arah anomali dengan indeks harga saham gabungan kemarin tertekan 1% di bawah 6.000. Indosatnya justru menguat 0,4%, 6275. Yang mengalami penguatan pada perdagangan kemarin, tentunya ini juga tidak terlepas dari berita yang positif dari Indosat sendiri dengan penjualan 4.200 menara ke PT Epic Menara Aset atau SG Point Indonesia ini sebesar 750 juta US dollar atau dalam rupiah sebesar 10,86 triliun. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang positif pada penjualan atau pada laporan keuangan Indosat pada di sepanjang tahun 2021 ini. Ketika kita memperhatikan laporan keuangan Indosat pada akhir tahun 2020 ini kan mengalami kerugian kurang lebihnya di 630 miliar rupiah. Itu salah satunya memang dari sisi keuntungan bersih atas penerima, tidak adanya keuntungan bersih dari jual dan sewa balik menara. Dan sementara di saat ini sudah terjadi jual beli dari menara sendiri. Ini kan dari menara yang sebesar 4.200, ini sistemnya adalah sell and lease back. Ketika dijual nanti Indosat sendiri yang akan melakukan penyewanya, yang akan menjadi penyewanya juga. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang baik karena dalam ke depan kita lihat fokus Indosat yang lebih besar dalam menghadirkan layanan digital seluler ini tentunya akan luar biasa bagi para pelanggan dari Indosat sendiri. Oke, kalau memang ini akan cukup positif dan mendapatkan dana segar begitu ya. Kenaikannya sudah 189% dan hari ini masih menguat 0,8%, 6.300. Peluang secara teknikal atau kita buy-nya di posisi berapa dari Indosat ini, analisisnya bagaimana? Iya, untuk kita melakukan akumulasi beli pada saham Indosat, ini memang yang harus diperhatikan adalah level supportnya nanti di 6.040 dan level resistennya di 6.700. Ketika Indosat mampu melalui level 6.700, ini Indosat berpotensi nanti akan ke level 7.450. Jadi memang kita bisa lakukan akumulasi beli dulu sambil kita tunggu nantinya ini ada profit taking yang wajar, baru kita lakukan pembelian lanjutan. Menjelang 6.700 target resisten pertama dari Ibu Rizka, di 6.300 saat ini kita boleh mulai cicil beli ya, asalkan mencermati support 6.040. Iya. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Indosat pemirsa, salah satu emiten yang cukup atraktif, masih positif di tengah IHSG yang melemah.
Tapi sebelum kita lanjutkan untuk emiten update Ibu Rizka, pemirsa saya akan sampaikan dulu ya update dari IHSG. Karena saat ini waktu menunjukkan pukul 9:06 waktu Indonesia Barat, IHSG-nya sudah perdagangan sudah dibuka ya. Cenderung berfluktuatif, bergerak agak liar dari pelemahan ke penguatan dan saat ini adalah menguat untuk IHSG 0,36%, 21 poin ke 6.006. Kembali ke atas posisi 6 ribuan lagi, seperti yang Ibu Rizka tadi bilang ya, ada potensi technical rebound dulu untuk IHSG karena pelemahan yang berlangsung kemarin. Tetapi kalau ditarik garis atau time frame lebih panjang, tren secara jangka menengah untuk IHSG apakah memang masih menguat atau bagaimana? Iya, sebenarnya kalau dilihat dari time frame jangka panjang, saya melihat potensi penguatan ini masih ada. Jadi yang saat ini terjadi kan lebih banyak kita net sell asing yang membuat panic selling. Tapi kita kembali lagi di tahun 2020 itu walaupun sempat terjadi panic selling atau di sini net sell asing, tapi dari domestik kita juga cukup bertahan. Iklim dari investasi di Indonesia sendiri ini sebenarnya masih cukup baik. Jadi saya lihat sepanjang ekonomi kita ini terus membaik dengan adanya vaksin juga semakin berjalan dengan cepat, kemudian juga herd immunity ini akan terbentuk, maka roda perekonomian kita menjadi lebih baik di tahun ini bisa menjadi movers dari pergerakan IHSG sendiri. Jadi bukan hanya kita berpaku kepada eksternal. Walaupun misalnya kita lihat ya BPJS tenaga kerjaan akan mengurangi porsi investasinya, namun kita juga lihat bahwa sebenarnya banyak juga industri-industri lain atau institusi lain yang masih tertarik untuk melakukan investasi di pasar modal. Oke, IHSG di tengah pandemi saja masih bisa perform gitu ya, banyak saham yang justru mencatatkan rekor. Dan kalau kita review lagi IHSG 6 bulan terakhir, sebenarnya ini masih naik 19,23%. Apalagi ketika pandemi sudah berangsur-angsur mulai berkurang gitu ya, dengan kondisi vaksin meskipun memang banyak hambatan juga di sana seperti embargo dari India. Tapi kan ketika itu bisa berlalu nantinya, ya jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk membeli di harga bawah ya Ibu Rizka ya. Iya, Oke, itu dia untuk analisis pembukaan IHSG pada pagi hari ini yang mengalami technical rebound. Saya kembali ke emiten update tadi, ada cukup banyak, tapi yang menarik adalah dari emiten-emiten properti ini nih. Ada yang sudah disuspend dari sejak tahun lalu karena dianggap tidak mampu untuk membayar obligasinya begitu ya. Ada Modern Land, kemudian yang lain ada Kija BSD, kinerjanya juga kurang ciamik di tahun 2020. Mungkin itulah yang membuat sejumlah insentif diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau yang masih punya emiten-emiten properti kawasan industri Kija BSDE untuk saat ini secara umum analisis dari Ibu Rizka apa? Gimana, sorry? Apa analisis dari Ibu Rizka mengenai emiten properti? Nah, untuk emiten properti sendiri tentunya memang pada tahun lalu itu mengalami dampak yang signifikan akibat COVID-19. Tapi kita lihat juga memang di sini pada tahun ini adalah tahun reboundnya properti. Jadi banyaknya stimulus yang diberikan oleh pemerintah, seperti halnya dari sisi suku bunga rendah, kemudian juga kita lihat dari kemarin penghapusan pajak atas rumah dan apartemen di bawah nilai 2 miliar itu juga menjadi sebuah stimulus buat market ya. Jadi memang di saat ekonomi mulai pulih, di sini sektor properti lah yang mulai akan dilirik oleh para konsumen karena memang kalau kita lihat sektor properti ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti rumah dan apartemen ini merupakan masih terjadi backlog yang cukup besar. Jadi memang supply-nya juga masih cukup menarik untuk diminati oleh konsumen. Dan kita lihat tadi berbicara emiten-emiten yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Prisa, seperti halnya emiten Kija walaupun mengalami penurunan atau rugi pada tahun 2020, namun ketika kita lihat dari sisi pendapatannya sendiri, Kija itu pendapatannya masih mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,2
triliun, tahun ini masih mencatatkan sebesar 2,3 triliun. Artinya penjualan di sini juga di tengah pandemi masih cukup bertahan, malah ini lebih baik saya lihat. Ini kan penjualan yang dilakukan banyaknya, mulai dari penjualan tanah matang, kontribusi terbesarnya, kemudian juga, iya. Boleh dibuy saat ini emiten-emiten properti kayaknya kompak menguat nih Bu. Iya, boleh dibuy untuk emiten properti. Kita bisa lakukan buy untuk tadi beberapa emiten yang sudah disampaikan oleh Mbak Risa yang untuk kita bahas pada highlight hari ini, seperti halnya Hija dan BSDE. Paling tidak setahun ya investasi di saham properti ini. Karena kan dengan pemulihan ekonomi harusnya properti juga kembali ikut bangkit karena belum mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Anda bisa cermati pemirsa, emiten-emiten properti mana yang tampaknya menarik untuk Anda buy karena rata-rata menguat pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk saham pilihan nanti. Ibu Rizka, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut.